Bapa, kami berterima kasih, kami mengucap syukur boleh berada di dalam hadirat-Mu, boleh merasakan dan menikmati kuasa kasih-Mu Bapa, sehingga saat ini setiap kebenaran firman yang kami mau dengar betul-betul tertancap di tanah hati yang subur, sehingga kami boleh mengalami satu perubahan di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, cara hidup kami, dan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Roh Kudus bekerja dalam setiap kami untuk mendatangkan kebaikan yang Kau kehendaki ya Bapa, sehingga setiap firman-Mu boleh menjadi dasar, boleh menjadi pelita, boleh menjadi kehidupan standar atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Bicaralah Bapa, saat ini kami siap mau mendengar, kami mau pakai hati sebagai seorang murid untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kuasa hadirat-Mu yang menguasai setiap kami dimanapun anak-anak-Mu ini berada, dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan lapar dan haus di dalam roh kami, di dalam hati kami, dan kami siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Agus Perasim. Kita masuk ke webinar yang kedua di bulan Agustus ini. Dan sebelumnya terima kasih untuk tim worship yang sudah membawa kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Kali ini saya akan membahas satu tema, yaitu menjaga api Roh Kudus. Pertama-tama saya akan membacakan satu ayat ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ke 4. Berkata demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Saudara, bicara tentang api Roh Kudus, kita banyak mengkaitkan dengan hari Pentakosta. Walaupun ini tidak absolut, mungkin cara berpikir kita, cara menangkap kita berbeda, tapi secara umumnya kalau kita kaitkan api Roh Kudus, sumbernya dari sini, dari yang kita kenal momentumnya pada saat para rasul berdoa, berkumpul, dan mereka mendapat baptisan Roh Kudus. Nah, sebetulnya apa yang ditunggu-tunggu Pentakosta di hari-hari ini, di zaman sekarang ini, saudara? Saya telah mencatat 3 dari mungkin sekian alasan, ya. Ini secara umum. Yang pertama, kalau kita mendengar hari Pentakosta, banyak orang percaya atau gereja Tuhan menanti-nantikan yang namanya pencurahan Roh Kudus. Atau alasan yang kedua, rindu mengalami baptisan Roh Kudus. Dan yang ketiga, merindukan kuasa atau mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah ini salah? Saya tidak akan menjawab ini salah, tapi izinkan saya mengambil satu kutipan ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 yang berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara yang terkasih, kalau kita bicara Pentakosta, ini adalah satu momentum di mana betul-betul karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu nyata atas gereja Tuhan. Dimulai pertama-tama saat para rasul berkumpul, berdoa bersama-sama di satu tempat di loteng. Dan di situ betul-betul orang-orang yang berdoa mengalami Roh Kudus. Tadi dikatakan ada yang dengan berbahasa dengan kata-kata asing dan lain sebagainya, saudara.
Nah, di hari-hari ini, Pentakosta juga masih dinanti-nantikan, saudara. Tapi seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-19, ini dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang artinya apa, saudara? Roh Kudus tidak lagi di luar hidup kita. Tapi sebaliknya, pada saat kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, Roh Kudus sebetulnya otomatis memasuki tubuh kita, dia tinggal di dalam hati kita dan menjadikan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin hanya saja kita tidak merasakan, mungkin saja kita tidak mengalami hal-hal yang terlihat sesuatu hal yang bersemangat begitu. Tapi kita mesti sadar, saudara, kalau Bapak Ibu sekalian mendengar tentang tema karunia Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus pada minggu-minggu sebelumnya, pada bulan-bulan sebelumnya, saudara, kita sudah pernah membahas bahwa makna daripada baptisan Roh Kudus itu adalah apa? Sebetulnya untuk menginsafkan atau mempertobatkan diri kita, saudara. Nah, kurang lebih proses perjalanannya seperti ini. Pada saat kita menerima Roh Kudus, dengan kita lahir baru, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, barulah kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Bisa dengan mungkin momentum saat ibadah Pentakosta, bisa. Atau bahkan di ibadah-ibadah lain pada saat Anda mungkin dengan haus dan laparnya pengen datang, pengen mengalami Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, atau bahkan Anda dengan mendengar firman, tahu-tahu Roh Kudus menenggelamkan Anda, menenggelamkan kita di dalam baptisannya, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa berkata apa-apa dan kita menikmati itu. Tapi saya mau garis bawahi, saudara, bahwa yang namanya baptisan Roh Kudus jangan hanya dikaitkan dengan mengalami hal-hal yang populer. Dalam arti di sini kita menjadi tergoyang-goyang dan lain sebagainya, bahasa roh itu mengikuti. Nangkap, saudara? Tapi jangan menjadi satu patokan bahwa oke, baptisan Roh Kudus harus begitu. Ya. Karena esensinya baptisan Roh Kudus itu apa? Membuat kita mengalami perubahan hidup. Setelah kita mengalami perubahan hidup, barulah kita menerima karunia demi karunia Roh Kudus dengan kuasanya. Untuk apa? Tentu bukan untuk show off, tentu bukan untuk menyombongkan diri, tentu bukan untuk wah, ini aku bisa begini, aku dapat karunia ini, aku dapat karunia itu. Tapi untuk apa? Menerima panggilan. Panggilan dari siapa? Panggilan dari Tuhan, atau dengan kata lain, kita siap diutus. Karena pada dasarnya karunia Roh Kudus itu memperlengkapi orang percaya untuk apa? Pergi mengabarkan kabar baik, mempertobatkan orang, membaptis, menjadikan segala bangsa untuk menjadi murid Kristus, saudara. Esensi ini yang harus kita tangkap, ya. So, masalahnya bukan di sini loh. Masalahnya bukan memperjuangkan untuk memperoleh entah karunia, entah baptisan, ya. Tapi bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, apa yang kita sudah terima dari Bapa, apa yang sudah kita terima dari Roh Kudus. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan buat kita semua bagi orang-orang yang sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini. Tujuannya apa? Supaya melalui pekerjaan Roh Kudus kita dimampukan, kita dituntun, kita dibawa kepada pengenalan demi pengenalan akan kebenaran firman Allah sampai kita mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa, saudara. So, kita tidak perlu lagi mengejar momentumnya. Bukan berarti kita tidak boleh untuk beribadah, menghargai pencurahan Roh Kudusnya. Nah, apa maksud saya, saudara? Pahami bahwa Roh Kudus tinggal
sudah tinggal di dalam diri kita. Justru dia dijadikan meterai oleh Allah, sehingga dia menuntun kita mengalami satu pembaharuan akal budi, mengalami perubahan hidup, menerima karunia, menerima kuasa, menerima panggilan yang tertinggi itu, saudara. Seperti tadi saya katakan, masalahnya bukan memperjuangkan bagaimana kita memperoleh karunia itu, memperjuangkan mendapat baptisan Roh Kudus itu, mengalami Roh Kudus itu, saudara. Pekerjaan besarnya adalah apa? Mempertahankannya. So, hari ini kita akan bicara bagaimana kita mempertahankan pekerjaan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Saya akan mulai dari sini, saudara. Ujian iman. Saya akan ambil 3 pemicu ujian iman sebagai orang Kristen. Yang pertama, melalui tawaran dunia. Yang kedua, melalui pencobaan. Dan yang ketiga, sikap hati kita. Let's go. Di dalam Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat 4-8. Saya akan bacakan ini di mana perumpamaan benih itu ditanam di tanah keempat jenis, ya. Ayat keempat dikatakan demikian, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Saya akan ulang dari ayat ke-5, ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dan yang ketujuh, atau jenis hati nomor 3, sebagian lagi jatuh di dalam semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara, saya mempercayai Bapak Ibu sekalian tidak di dalam posisi nomor 1, di mana benih itu jatuh di pinggir jalan. Ini merupakan satu gambar di mana kita terlalu semangat, kita waktu beribadah, entah di satu persekutuan, entah di gereja atau di KKR manapun, pada saat itu berjalan kita antusias, tapi begitu keluar dari ruang ibadah, udah tidak ada sama sekali yang terekam di dalam hati kita. Entah karena kita balik ke manusia lama kita, atau bahkan kita terpengaruh dengan lingkungan yang ada di kehidupan kita dan lain sebagainya, saudara. Tapi yang perlu kita waspadai adalah kondisi hati yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu di tanah yang berbatu-batu, di mana tanahnya banyak batu-batunya. Tanahnya cuma sedikit, apakah bisa tumbuh? Bisa. Tapi akarnya tidak sampai mencengkram sampai ke bawah untuk menemukan nutrisi di dalam tanah, saudara. Itu menggambarkan bahwa hati kita mungkin penuh luka, hati kita penuh dengan dendam, kecewa, akar pahit semuanya, kecemburuan, iri hati, dan lain sebagainya. Sehingga benih firman Allah itu mentok. Sedangkan nomor 3 dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini bicara tentang apa? Tentang tawaran dunia. Hari-hari ini, saudara, kalau kita perhatikan, seluruh dunia ini isinya dengan iklan-iklan yang menggiurkan. Ya, nah, mari kita lanjutkan. Yang pertama, ujian iman dari tawaran dunia. Kita baca dulu ayatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai yang ke-17 di terjemahan baru, dan ini berkaitan dengan keadaan hati yang nomor 3 itu tadi, saudara, di mana tanaman itu tumbuh tapi ada semak duri yang semakin
besar juga mengelilingi tumbuhan itu. Ayat 16 dibaca demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita melihat dunia ini, saudara, apa yang Alkitab tuliskan, coba kita perhatikan. Pertama, isinya apa? Keinginan daging. Coba cek, Anda tulis, Anda list keinginan Anda hari ini yang mungkin masih panas. Anda mungkin sedang butuh rumah, Anda mungkin sedang butuh ganti kendaraan, walaupun kendaraan yang lama sebetulnya belum waktunya ganti. Tapi karena melihat begitu tipenya sekarang makin nggak jelas, makin menggiurkan, lalu pengen ya kalau ganti ya. Atau bahkan gadget atau bahkan alat rumah tangga apapun itu, ya. Coba cek, tulis keinginan-keinginan yang muncul di dalam hati Anda yang munculnya dari apa? Apa yang Anda lihat. Karena di sini dikatakan satu, keinginan daging, yang kedua keinginan mata. Ini diperparah, saudara, dengan dunia yang penuh dengan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Setiap aktivitas manusia di penjuru dunia, contohnya hari ini saja Anda mengikuti ibadah, mengikuti seminar ini melalui laptop, handphone, smartphone, tablet, apapun platform Anda, ya. Kita bisa mengakses semua segala-galanya. Mau kita cari yang benar ada, cari yang baik ada, cari yang lucu ada, cari yang sedih ada, serem ada, bahkan sampai cari yang buat dosa juga ada. Lengkap. Ya. Dan yang ketiga adalah apa? Keangkuhan hidup. Bicara tentang apa, Saudara? Kesombongan. Apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita raih, apa yang kita pertahankan, ya. Dan itu kalau kita renungkan, saya sendiri ada nggak part di dalam ketiga ini, saudara? Setiap hari berjuang, ya. Godaan ini terus ada, saudara. Itulah kenapa kita belajar hari ini tentang menjaga api Roh Kudus. Salah satunya pemicu kita tidak bisa mempertahankan api Roh Kudus itu karena apa? Tawaran-tawaran dunia itu. Entahkah kita banyak main gadget, scroll, kalau zaman mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu, saudara ya, atau zaman 5 tahun yang lalu sebelum pandemi, orang mau window shopping ya harus pergi dulu ke mall untuk lihat-lihat barang ini, barang itu, diskonnya mana gitu ya. Kalau sekarang Anda nggak usah lihat handphone pun, tiba-tiba ada notif, ya. Tahu sendiri ya, beberapa platform yang orange, yang hijau, yang biru, ya, masing-masing punya keunikan suaranya. Tiba-tiba Anda nggak lihat handphone, ada notifikasi masuk, isinya apa? Promo besar-besaran, atau nanti biasanya ada promo besar-besaran itu ya, 777, 888 atau 2020 dan lain sebagainya, saudara, ya. Sehingga kita tertarik, apa nih? Mulai scroll gitu ya. Yang tadinya kadang-kadang gini, zaman sekarang Alkitab itu udah digital, oke? Bukan berarti kita tidak bisa menggunakan, cuma memang banyak jebakannya, banyak godaannya, betul tidak ya? Ketika kita mau baca Alkitab, ya, tiba-tiba ada notif Instagram lah, Facebook lah, WhatsApp grup lah, apapun itu, saudara, YouTube lah. Yang tadinya mau baca, kerinduannya pengen baca firman Tuhan, pengen makan firman Tuhan, jarinya belok, penasaran karena apa? Ada notif masuk. Atau bahkan ketika Anda berlangsung membaca Alkitab di handphone Anda, di smartphone Anda, ada notif masuk, grup ini sedang sharing ini, atau ada chat masuk segala macam. Anda dengan mudah, bukan Anda, kita, atau bahkan saya, dengan mudah kita belok. Penasaran, lihat, akhirnya apa? Kita belok. So,
Kalau Anda lemah untuk membaca Alkitab melalui gadget Anda, balik ke manual. Ya, ada buka-buka Alkitab yang kertas, jauh lebih baik. Tapi kalau Anda bisa mengendalikan, silahkan, juga tidak masalah. Nah, permasalahannya gini, apakah kita bisa meninggalkan itu semuanya, saudara? Ya udah, kalau kayak gitu nggak usah pakai handphone. Apakah Anda bisa hari ini? Ya, karena masalahnya bukan bagaimana kita merubah apa yang di luar, tapi bagaimana kita merubah apa yang di dalam diri kita, saudara. Karena perubahan datangnya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam merubah yang di luar. Amin. Nah, kalau kita melihat, saudara, gambar ini, sebagian mungkin ada yang tahu. Coba tebak, ini gambar apakah? Ya, ini adalah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kalau Anda belum pernah mengikuti kisah ini, coba baca di Daniel, ya, di sana diceritakan, dan kitab Daniel ini adalah salah satu kitab akhir zaman sebetulnya. Dan saya tidak akan menyampaikan tentang akhir zaman, tidak, tapi saya sekedar mengingatkan bahwa di salah satu kitab akhir zaman yang ditulis oleh Daniel, saudara, kita temukan ada patung Nebukadnezar, yang mana patung itu menunjukkan pemerintahan yang ada di dunia ini. Ya, yang kepala terbuat dari emas, kemudian dada dan kedua tangan terbuat dari perak, kemudian perut sampai ke bawah itu terbuat dari tembaga, kedua kakinya terbuat dari besi, dan kakinya campuran, ya, dari besi dan tanah liat, saudara. Nah, artinya apa? Di Alkitab itu memang sudah digariskan ada skenario dunia ini yang semakin hari semakin, kalau kita melihat materi di dalam patung ini, semakin merosot atau semakin baik. Ya, semakin merosot. Yang pertama-tama dari emas. Kalau kita bicara emas, saudara, oke, masih punya nilai, ya. Tapi tingkat kekerasannya apa? Kalau justru emas 24 karat itu malah agak lembek, betul tidak ya? Turun ke bawah sampai ke perak. Mengalami penurunan dari emas ke perak. Di mana nilainya semakin merosot, tapi materi tingkat kekerasannya semakin apa? Semakin padat. Emas murni 24 karat dibandingkan dengan perak, keras mana? Tentu keras perak, saudara. Lalu turun ke bawah, tembaga, semakin merosot. Materialnya, nilainya semakin berkurang, tapi tingkat kekerasannya semakin apa? Lebih kuat lagi. Oke? Baru ke bawah, yaitu besi. Nilainya semakin turun, tingkat kekerasannya lebih parah lagi. Nah, yang menarik adalah paling bawah, saudara. Tanah liat, campur dengan besi. Udah nilainya tidak ada, rapuh pula. Oke? So, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti di dalam kelas pemuritan akhir zaman, di sana dibahas lebih detail, ya, dan saya pernah membahas tentang akhir zaman ini melalui nubuatan Daniel, saudara. Di sana kita bisa pelajari bahwa gini, dari patung ini kita bisa melihat bahwa kita sekarang ada di zaman mana. Tidak lain, tidak bukan adalah paling ujung, yaitu bawah, paling bawah, yaitu materi yang terbuat campuran tanah liat dan besi. Yang artinya apa? Kita tidak bisa menyangkali bahwa dunia semakin kesini semakin apa? Semakin hancur. Generasi demi generasi semakin apa? Merosot. Semakin mengalami degradasi, mengalami penurunan nilai. Dan itu tidak bisa kita bantahkan, saudara. Kenapa? Skenarionya dunia ini sudah begini. Jadi yang harus kita siapkan adalah apa? Diri kita. Untuk menghadapi zaman yang sudah makin akhir ini, saudara. Ya. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau kita mau meniadakan teknologi di hari-hari ini, rasanya tidak mungkin. Sama halnya Anda
menggarami air laut? Mungkin, sangat tidak. Kayak tadi saya bilang, perubahan mulainya dari dalam, bukan merubah apa yang ada di luar, saudara. Tapi juga bukan berarti gini, udah kalau kayak gitu kita nggak usah pakai sistem dunia semuanya. Kita lebih baik tinggal di pedesaan tanpa ada internet, tanpa ada kontaminasi dunia, nggak ada uang segala macam. Tapi sayangnya saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi orang yang individualisme. Amin. Tapi justru terang itu ditempatkan di dalam kegelapan supaya apa? Fungsinya terang itu nampak. Amin. Kalau kita memilih terang di tempat yang terang, justru kegunaannya tidak ada. Ya. Artinya apa? Dunia menawarkan hasil atau sesuatu yang instan dan menjanjikan, atau sesuatu yang pasti kelihatannya, ya. Sedangkan surga menawarkan sebuah proses. Tentu kalau kita bicara manusia daging, kita pilihnya yang mana, saudara? Cepat. Mana yang cepat? Kalau didoain cepat sembuh, cepat terjadi mujizat segala macam. Ya, padahal saudara kalau kita beriman dalam kesembuhan, fokusnya itu bukan kepada lebih ke mujizatnya, tapi ada satu pembaharuan di dalam hidup kita, hati kita. Ada pertobatan. Itu esensinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. So, sekarang arahkan yang terus mengejar mujizat, kejar apa? Pengenalan akan Tuhan, kejar pertobatannya. Saya percaya setiap musim yang hidup yang kita alami hari ini, saudara. Manusia sering berpikir untuk apa? Jalan keluarnya, solusinya, endingnya, betul tidak? Apakah itu salah? Tidak ada yang salah. Tapi motivasi hati kita pengennya apa? Cepat selesai. Padahal Tuhan dalam hidup kita, saudara, Dia tahu betul musim hidup kita seperti apa dan tujuannya untuk apa? Mengubahkan hati kita, mengenal bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana kita menghidupi firman itu, saudara. Amin. Nah, di dalam Galatia pasal 3, ayat yang ketiga dikatakan ini, ada kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dari roh, maukah sekarang mengakhirnya di dalam daging? Artinya apa, saudara? Kalau kita melihat di dalam pasal ini, originalnya Paulus itu negor orang Galatia. Kamu itu sudah dimenangkan karena kasih karunia Tuhan. Kenapa kamu kembali mengikuti hukum-hukum dunia? Tapi prinsip ini, saudara, kita bisa pakai hari ini untuk apa? Melihat bahwa kalau kita sudah memulainya dengan Tuhan, kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus, kita sudah hidup dengan Roh Kudus, teruslah lanjutkan perjalanan hidup kita untuk dengar-dengaran, saudara. Justru hari-hari ini yang semakin gelap, kalau saudara ikuti hari-hari ini, polusi di Jakarta dan sekitarnya itu udah ampun, udah nggak layak untuk dihirup, saudara. Karena apa? Di level tidak sehat, di level merah. Bahkan sempat beberapa waktu yang lalu di level apa? Berbahaya. Ini secara alam materi. Secara alam rohnya, saudara, tentu mengikuti bahwa kita sebenarnya sedang menghirup semua kuasa-kuasa daripada si jahat. Dari mana? Dari kehidupan yang terdekat kita. Itu apa? Ini nih, satu benda ini. Kalau zaman dulu, zamannya para rasul, saudara, untuk berbuat dosa, dosa membunuh, mencuri, seperti itu, ya. Kalau hari ini, kalau Anda berbuat dosa, nggak usah kemana-mana. Melalui alat itu kita bisa jatuh. Betul? Kita ngumpat-ngumpat, kita berkata kasar, kita ngelukain orang, bahkan kita jatuh ke dalam dosa yang lainnya. Sangat-sangat bisa, saudara. So, ini yang menjadi masalah kita semua, saudara. Nah, solusinya gimana? Nih. Kenapa kita masih mau menerima atau coba-coba dengan tawaran dunia? Karena kita belum menerima tawaran surga. Sesederhana itu. Kenapa sih kita pengen coba-coba? Coba deh aku ngecap ini. Coba deh aku mencoba ini. Surga sudah menawarkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang jauh lebih bernilai. Tapi apa? Kita menghiraukan tawaran surga
dan kita lebih memilih tawaran dunia. Kenapa? Karena sangat menggiurkan. Betul tidak? Jadi kalau kita tidak mau jatuh ke dalam dosa, kita tidak mau mengikuti terus tawaran dunia, terima tawaran surga. Apa yang surga tawarkan, saudara? Janji dan panggilan hidup atau menemukan tujuan hidup. Kalau Tuhan memberikan visi, pasti Dia akan memberikan provision. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan satu arah tujuan yang harus kita tempuh, saudara, Dia juga memberikan apa? Penyediaannya. Dan kalau kita mendapatkan yang kekal atau sesuatu yang bernilai, itu hukumnya sudah pasti apa? Maka dengan mudah kita akan meninggalkan yang fana atau yang murahan. Betul tidak? Kalau Anda dikasih suatu barang yang original, mau nggak Anda diganti dengan palsu, imitasi? Sudah pasti tidak mau. So, untuk menghadapi tawaran dunia ini, mulai Bapak Ibu Saudara kejar Tuhannya, saudara. Mulai renungkan apa yang Tuhan sudah tawarkan dalam hidup Anda. Kalau Anda menjalani hari-hari Anda, menjalani kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan visi yang Tuhan berikan, saya percaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya akan jauh lebih produktif. Maka tawaran-tawaran dunia ini kita akan dengan mudah, oh enggak, ini enggak sesuai dengan visi yang Tuhan kasih. Ini enggak sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan buat saya. Enggak mau. Kalaupun toh ya ada tawaran dunia, kita tetap kayak tadi scroll handphone segala macam gitu ya. Saya percaya Roh Kudus akan kuat menolong kita. Dengan cara apa? Mungkin seperti yang saya alami. Kalau saya sudah terlalu banyak melihat layar ini, di hati saya semacam ada suara gini, sudah cukup. Kamu sudah terlalu lama. Oke, yaudah saya close, tutup, taruh. Oke Tuhan, Kau maunya apa? Lakukan ini, lakukan itu. Ya, kalau kita sudah banyak nonton, ada alarm sebetulnya yang sudah bunyi di dalam hati nurani kita. Betul tidak? Saya percaya 1000% alarm itu pasti nyala. Masalahnya apa? Kita denial. Kita menghiraukan, kita mengabaikan itu. Mengabaikan alarm yang sudah bunyi itu, saudara. Kenapa? Karena kita memilih sesuatu yang indah kelihatan mata, yang menyenangkan daging kita. Betul tidak? Apalagi kalau kita lagi nggak ada kerjaan apa-apa, kita mager, ya, malas gerak, kita rebahan. Sudah, bawaannya kan begitu. Nah, lama-lama apa yang ditawarkan oleh dunia lewat handphone itu, kok ini menarik ya, coba ke situ. Kok ini menarik ya, semakin dalam. Kok ini menarik, semakin dalam. Dah, taruhan. Dalam arti bukan taruhan secara real, saudara, tapi sudah dipastikan jatuh pasti. Betul tidak? Makanya dengar alarm itu dan mulai berkreasi dengan Tuhan, lebih produktif lagi sama Tuhan untuk apa? Mengejar entah mungkin yang sekolah ya bisa belajar, kemudian yang bekerja fokus aja untuk berjalan dengan Tuhan, untuk mendapatkan pekerjaan yang Tuhan kehendaki dan lain sebagainya. Buat orang tua terus jangan merasa nyaman kalau anak-anaknya sudah mungkin bekerja lah, sudah married lah segala macam, terus enak-enak ongkang-ongkang kaki. Kenapa? Terjebak dalam zona nyaman. Tanggung jawabku sudah selesai. Enggak, saudara. Bapak Ibu punya pekerjaan besar. Untuk apa? Melahirkan generasi demi generasi. Dan hidup Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua terus dilihat oleh generasi di bawah Anda. Ya, bayangkan kalau kita melangkah dengan visi Tuhan, hidup Anda terus naik, bukan turun. Hidup Bapak Ibu Saudara akan terus mengalami satu terobosan demi terobosan, saudara. Sehingga yang namanya tawaran dunia, kita bisa mengalahkannya. Amin. Yang kedua, ujian iman yang kedua adalah pencobaan. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, terjemahan sederhana Indonesia mencatat demikian. Tetaplah bangun dan berdoalah terus supaya kamu masing-masing tidak berdosa waktu iblis mencobaimu. Memang rohmu ingin berbuat yang baik tetapi tubuhmu tidak sanggup. Ini sangat tragis
dalam hidup kita, saudara, karena manusia daging kita, benar kata firman ini. Tapi kebenaran firman yang lain mengatakan apa? Bangunlah manusia roh kita, supaya apa? Daging kita lama-lama kalah. Kalau kita tidak mengaktifkan manusia roh kita, kita istilahnya mengistirahatkan manusia roh kita, yang hidup adalah manusia daging kita. Sebaliknya, saudara, kalau kita menghidupkan, membuat sibuk manusia roh kita, maka manusia daging Anda akan jobless. Dua itu pilihannya. Kemudian dalam Injil Matius 6 ayat 13, ini doa Tuhan Yesus, ya, di dalam ayatnya berkata demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jujur kata gini, ketika saya berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini, kalimat ini agak mengganggu saya gini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pikiran saya tuh gini, Tuhan Yesus, jangan cobai aku. Nggak tahu saudara nangkapnya seperti apa. Tapi secara umumnya saya menangkapnya gitu, bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Nah, di terjemahan yang sederhana Indonesia lebih menekankan, lebih jelas berkata demikian. Dan janganlah biarkan kami tergoda melakukan kejahatan, tetapi selamatkanlah kami dari kuasa iblis. So, saya mau bilang, sesuai dengan Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi, pencobaan bukan berasal dari Allah. Tetapi kalau kita mengalami pencobaan Tuhan jadikan itu sebagai alat memurnikan iman kita. Di ayatnya yang lain dikatakan apa di dalam Yakobus tadi, saudara, kalau Anda baca secara utuh, di situ dikatakan pencobaan ini karena apa? Kitanya yang memulai. Kitanya yang terpikat keinginan-keinginan dunia. Sehingga apa? Keinginan itu dibuai dan kita melakukan dosa. Dan akhirnya pencobaan kita alami. So, kalaupun kita mengalami pencobaan, ya, hanya ada dua ini, saudara. Kita akan terbakar atau kita akan dimurnikan. Itu kenapa, saudara? Tadi di awal sini saya kasih gambar api. Pencobaan itu pemahaman saya baru-baru ini seperti api, saudara. Nah, api itu bisa membakar kita habis atau sebaliknya akan memurnikan kita. Semua tergantung dari materi iman kita, saudara. Apakah iman kita terbangun karena emas, perak, batu permata, atau bahkan 3 materi lain, yaitu apa? Rumput, jerami, dan kayu. Ketiga materi itu tadi, saudara, emas, batu, perak, permata, semakin dibakar, semakin apa? Kotorannya semakin minggir. Yang 3 berikutnya, kayu, rumput, jerami, dibakar apa? Habis. Saya dapat satu kebenaran ini dari cerita istri saya. Dia mendengarkan satu khotbah dari satu hamba Tuhan namanya Billy Lantang. Dia mendapatkan satu rema ini, cerita gini. Ada seorang yang bertanya ke tukang periuk lah atau tukang perak. Satu ibu itu dia tanya gini, ini berapa lama bongkahan perak ini dipanaskan untuk dicetak ke satu bentuk? Jawabnya apa? Tukang perak ini, sampai saya melihat diri saya di perak yang saya panaskan. Artinya apa? Wow. Pencobaan yang kita alami ini, saudara, iya, itu mulainya dari kita. Oke? Ketika kita mengalami ujian, badai hidup dan lain sebagainya, kita bagaikan perak yang terus dipanasin. Selesainya kapan? Selesainya kalau kita bisa melihat wajah kita. Dengan kata lain apa? Sampai kita melihat diri kita seperti Kristus.
Amin. So jangan tanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan ini berapa lama terjadi? Itu kenapa tadi saya bilang, saudara. Jangan mulai motivasinya mengejar mujizat. Kejar persoalan dalam hidup Anda untuk apa? Tuhan, Engkau pertobatkan aku dalam hal apa ini? Aku mau belajar supaya aku membangun hidupku sama seperti Engkau. Dan itulah kenapa, saudara, kadang masalah hidup kita itu kadang waktunya tidak pendek. Betul tidak? Buat saya gini, saya juga nggak yakin, saudara. Kalau misalkan masalah terjadi dalam hidup saya berdoa, saya pengakuan iman, saya tengking-tengking itu masalah segala macam, saya berdoa puasa, lalu masalah itu seminggu selesai. Saya nggak yakin sama diri saya akan menerima pelajaran apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan hendak bangun dalam hidup saya. Di situ saya bertobat, iya ya. Kadang saya mengejar mujizatnya, saya mengejar masalah cepat selesai. Saya lupa bahwa di balik pencobaan itu, di balik ujian yang harus kita lewati, kita jalani, saudara, Tuhan pengen membangun hidup kita sama seperti Dia. Amin. Coba kalau misal kita lagi menghadapi masalah, saya percaya Anda akan rajin baca Alkitab, Anda akan rajin berdoa, Anda akan haus dan lapar akan Tuhan, entah Anda baca firman, worship, apapun itu. Tapi kalau Anda sudah menang, istirahat deh. Istirahat. Nah, ini yang bahaya. Kita kembali mengentertain daging kita. Dan akhirnya apa? Seperti Daud, saudara. Dia dari perjuangan yang luar biasa, dia tunduknya sama Tuhan kayak apa, tapi setelah kemenangan dia dapatkan, dia mengentertain dagingnya, dia berjalan-jalan di sotoh, lalu melihat seorang lagi mandi, jatuhlah dia. Itu sebenarnya mirip dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Anda memperoleh kemenangan, pertahankan kemenangan itu. Dan apa yang Anda bangun bersama dengan Tuhan dalam proses itu, jadilah lifestyle dalam hidup kita, saudara. Bukan kita pakai saat kita sedang punya masalah. Itulah kenapa pencobaan yang kita alami kadang-kadang apa? Memakan waktu yang cukup lama. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bisa melihat dari sisi bagaimana Tuhan hendak membangun hidup Anda akan dapat berkatnya. Sekali lagi, Anda nggak akan mencari mujizatnya, berkatnya apapun itu secara materi, saudara. Tapi Anda akan memperoleh berkat rohaninya. Buat Tuhan mendatangkan mujizat, saya percaya bukan sesuatu yang susah buat Dia. Tapi yang menjadi pekerjaan besarnya adalah apa? Bagaimana kita berubah sama seperti Kristus. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 tambah ayat 12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini sangat betul sekali, saudara. Paulus bisa mencatat seperti ini karena apa? Dia mengalami pencobaan demi pencobaan, saudara. Dia mengikut Yesus bukan perkara yang mudah buat dagingnya, saudara. Dia sudah bahkan menyerahkan hidupnya total buat Tuhan, saudara. Dia mengerjakan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang rasul. Tapi dalam perjalanan pelayanannya kita bisa lihat dia mengalami kapal karang sampai beberapa kali. Bahkan dia digigit ular dan ularnya itu lepas karena apa? Dia taruh tangannya itu di dalam api. Ularnya lepas. Tapi tangannya Paulus tidak terbakar. Inilah pencobaan, saudara. Kalau kita meresponi dengan benar. Membuat api itu tidak membakar kita, tapi memurnikan kita. Amin. Dan saat pencobaan, saya percaya, janji Tuhan akan diingatkan kepada kita. Janji Tuhan bahkan akan diberikan kepada Anda. Dan pola berpikir Bapak Ibu Saudara, hidup Anda akan dibawa untuk apa?
mengikuti teladan Kristus. Tidak bisa enggak. Dan Anda keluar memperoleh mahkota. Bukan hanya mungkin secara iman, bukan secara materi, tapi juga Anda akan mendapati diri Anda seperti Kristus. Amin. Semangat. Baik. Nah, apa yang kita lakukan saat mengalami pencobaan? Tidak lain, tidak bukan. Tetap fokus kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, tetap bersekutu dengan Allah atau dengan gerejanya. Yang pelayanan, tetaplah pelayanan. Memegang dan memperkatakan kebenaran. Karena saat kita mengalami pencobaan, saudara, pikiran kita betul-betul seperti medan pertempuran yang terus diisi dengan kebohongan-kebohongan. Yang membuat apa? Mana mungkin itu terjadi, nanti akan begini, nanti akan begitu. Dan disinilah saudara, peperangan kita yang sesungguhnya terjadi. Itu apa? Memilih kebenaran menjadi realita kehidupan kita. Jangan mengikuti kebohongan-kebohongan iblis yang dia lancarkan dalam pikiran kita. Meskipun apa? Prakteknya mungkin kalau saya berada di situ juga tidak semudah ini. Bisa jadi saya pasti akan takut. Bisa jadi saya juga gemetar. Bisa jadi saya mungkin lemas. Bisa jadi saya juga nangis dan lain sebagainya. Tapi masalahnya apa? Kita tidak jadi korban lagi. Tapi kita memakai kebenaran untuk apa? Mengalahkan kebohongan-kebohongan itu. Amin. Nah, yang ketiga. Ujian iman yang ketiga ini adalah apa? Hati kita sendiri, saudara. Saya tidak akan banyak membahas tentang jaga hati, karena Anda bisa lihat rekaman-rekaman sebelumnya, yaitu entah pemuridan atau bahkan di webinar RTM pernah dibahas oleh Pak Yosi. Siapakah Allah kita di hati kita, atau bicara tentang berhala hati. Atau Bapak Ibu Saudara, sekalian saya promosi, Anda bisa lihat, nengok YouTube-nya Joshua Generation. Saya bulan lalu membahas tentang false idol atau berhala yang palsu. Itu bicara tentang berhala hati, saudara. Kenapa? Yeremia 17 ayat 9 mengatakan demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan di BMK dikatakan nih, hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu apa? Parah penyakitnya. Itu kenapa saudara? Dikatakan dalam Amsal 4:23 begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 ini bisa menjadi doa Anda setiap saat, ya. Ayat 23 berkata begini, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya apa? Ini keren sih. Bapak sama anak ini keren. Siapa? Daud sama Salomo. Kolaborasi yang luar biasa, saudara, ya. Jadi Daud berdoa seperti itu karena dia sadar hatinya itu nggak bisa dipercaya. Hati lama kita, saudara, itu benar-benar hancur. Bahkan tadi dikatakan di Yeremia 17 ayat 9 versi BMK mengatakan apa? Hati kita itu terlalu parah penyakitnya. Karena segala sesuatu yang jahat timbulnya dari apa? Hati. Segala sesuatu yang baik juga timbulnya daripada hati. Karena apa? Hati adalah sumber. Itulah kenapa saudara kita harus jaga hati. Ini yang membuat kita untuk terus berada di dalam api Roh Kudus. Makanya jangan capek-capek, Bapak Ibu Saudara, jangan lelah-lelah kalau apa? Didapati hati kita masih punya motivasi daging, hati kita masih punya pengharapan yang gak benar. Ya, hati kita masih banyak luka, iri, sombong, segala macam. Kenapa? Karena itu sasaran tembaknya, saudara. Supaya apa? Kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni. Kalau kita semua memakai hati yang murni dan tulus itu, saudara, kalau Anda salah, Anda mendapat kritikan, mendapat teguran, kita bisa terima. Tapi sebaliknya, kalau hati kita
masih mempertahankan yang lama, maka kritikan atau teguran itu akan menjadi masalah, sesuatu yang mengancam hidup kita. Ya, apalagi di dalam dunia kerohanian ini betul-betul yang namanya hati ini, saudara, nggak bisa ditipu. Hati ini nggak bisa dikamuflase. So, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, agar supaya api Roh Kudus tetap menyala di dalam diri Anda, jaga hati. Kalau ada salah, datang sama Tuhan. Kalau ada luka segala macam, akui, rendahkan hati Anda. Itu satu-satunya jalan pertobatan kita, saudara. Supaya apa? Kita memilih hati yang murni dan tetap untuk bisa apa? Mengucap syukur, untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di masa-masa mungkin kita sedang gak baik-baik saja. Api Roh Kudus bisa padam kalau kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Api Roh Kudus bisa padam kalau kita memilih untuk mengikuti kebohongan iblis. So, kita sama-sama yuk tetap mengerjakan keselamatan. Kalau ada tawaran dunia, mulai. Ingat kembali, temukan panggilan hidup saudara. Temukan tujuan hidup saudara. Supaya apa? Hidup saudara lebih fokus, lebih produktif, lebih terarah. Sehingga apa yang tidak perlu kita cepat tinggalkan. Kita nggak mudah tertipu. Supaya api Roh Kudus tetap menyala. Mulai. Kita juga jangan menyalahkan keadaan. Tapi mulai lihat kalau pencobaan yang kita alami, saudara, pakailah itu menjadi alat untuk memurnikan hidup kita, supaya kita dapati pada satu saat serupa segambar dengan Kristus, dan tetap terus jaga hati kita. Amin. Demikian dari saya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, saudara semua dimanapun berada. Kita sama-sama berjuang kok. Sampai detik ini saya juga terus memegang kebenaran ini supaya apa? Api Roh Kudus itu tidak padam. Karena kalau kita salah menempatkan pikiran kita, kita salah menempatkan hati kita salah menempatkan hidup kita, saudara, api itu padam. Tapi kalau kita tetap berada dalam posisi sebagai anak, identitas kita tidak tergoyahkan, apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan, bahkan kalaupun ada pengganggu-pengganggunya, alarm itu akan bunyi dan kita balik kepada tujuannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu hati dan berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memerdekakan kami. Tuhan, kami terus mau menyadari bahwa posisi kami adalah anak. Identitas ini tidak bisa diganggu gugat oleh apa yang kami alami hari ini atau hari yang akan datang. Kami akan melihat karya-Mu terus di atas kayu salib yang sudah membebaskan kami, Tuhan. Supaya saat kami sadar di kayu salib-Mu, semua telah selesai. Diri kami bukanlah milik kami lagi, tapi hidup kami menjadi kepunyaan-Mu. Terlepas hidup kami apapun yang kami lewati, Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi satu instrumen, alat kemuliaan-Mu saja. Nama-Mu terus dipermuliakan. Walaupun darah daging kami habis, tapi Engkau tetap dipermuliakan. Hidup-Mu tetap dilihat untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang mengurapi kami, mengubahkan kami, membentuk kami seperti Kristus. Dan hamba juga berdoa, diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah ini, entah secara langsung, entah secara rekaman melalui platform apapun juga. Diberkatilah hidup-Mu, apapun musim-Mu, Engkau tetap berjalan dengan Tuhan. Wajah Tuhan selalu muncul dalam kehidupan Anda. Wajah Tuhan selalu menjadi bukti bahwa Engkau tidak sendiri. Dan kemenangan sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Biarlah firman ini yang memerdekakan Engkau dimanapun berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami diberkati. Haleluya. Amin. God bless.